Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dinda Wahyuni, NIM 19005115. Hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Pada hari ini kita akan membahas konsep mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Layanan merupakan satu bentuk kegiatan yang memberikan satu kondisi kenyamanan buat orang yang kita layani. Namanya juga ya layanan, tentu kita harus memberikan sesempurna mungkin. Sedangkan khusus berarti disengaja. Dalam kondisi ini memang luar biasa. Sama seperti teman dengan teman khususnya. Kalau teman biasa saja, siapapun bisa jadi teman. Tapi kalau teman khusus, maka perlakuannya tentu berbeda. Segala sesuatu mau kita lakukan demi dia. Itulah yang bisa dikatakan sebagai teman khusus. Begitu juga seharusnya dari sisi teori. Dari sisi pemahaman, kata dalam bahasa Indonesia, layanan khusus itu berarti benar-benar sesuatu yang disiapkan secara matang dalam memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar atau dasar untuk dilayani. Kalau untuk sekolah atau perguruan tinggi berarti untuk siswa atau kepada mahasiswa. Nah, Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut kepada pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah sebuah pemberian secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak, tentu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut kepada jenis-jenis layanan khusus. Jenis-jenis ini yang semestinya disediakan secara khusus oleh lembaga sekolah ataupun di perguruan tinggi kepada peserta didiknya, kepada mahasiswanya, apakah benar-benar bisa dikasrahkan secara khusus dalam perhatian khusus yang sebenarnya. Kitalah yang bisa menilai karena kitalah yang merasakan dan menggunakan fasilitas khusus ini yang diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi saat kita menjadi mahasiswa ataupun menjadi siswa di sekolah tersebut atau perguruan tinggi tersebut. Jenis-jenis layanan khusus ini diantaranya ada layanan perpustakaan, layanan laboratorium, layanan kafe, layanan ibadah, bahkan toilet pun menjadi layanan khusus karena toilet merupakan suatu proses yang nantinya akan memperlancar suatu proses pembelajaran. Karena apa? Jika toilet tersebut tidak bersih, tidak nyaman, kalau ada peserta didik yang sakit perut, kebelet, tidak mungkin kan dia tahan. Kalau dia tahan, bisa muncrat, semua peserta didik akan merasa keresahan oleh bau yang ditimbulkan dari teman yang sakit perut tadi. Untuk itu, toilet juga perlu diperhatikan layanannya. Nah, di sini saya akan jabarkan satu-satu, mungkin tidak semuanya. Yang pertama yaitu layanan perpustakaan. Mungkin perpustakaan di dalam pikiran kita adalah tempat yang menyediakan atau satu ruangan yang sejuk, yang enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber untuk sumber belajar yang isinya adalah buku-buku.
Namun pada zaman sekarang tidak hanya buku, tetapi alat elektronik, buku-buku elektronik, learning atau e-book, jurnal, artikel, kita bisa hunting dunia hanya dengan lewat tools di jari yang bermain. Apakah itu ada di sekolah? Pertanyaan yang mendasar adalah, di sekolah ada perpustakaan? Tidak? Tentu ada. Ruangannya berapa luas? Satu kelas kecil atau setengah kelas? Setengah kelas cukupkah untuk semua siswa? Pastinya tidak. Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Kalau panas, mana akan bertahan membaca di situ? Jadi kita tidak pernah bisa menyalahkan kenapa siswa atau mahasiswa itu tingkat membacanya itu sangat rendah. Itu dikarenakan tempat sumber belajar kita yang tidak memungkinkan mereka duduk berlama-lama karena tidak nyaman. Jadi jangan kita bandingkan dengan bule-bule di luar sana. Kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyamannya, begitu enaknya di perpustakaan? Kenapa perpustakaan itu rame tetapi sepi? Keadaannya sepi tapi rame karena tidak bersuara. Karena setiap orang sebegitu nyamannya mereka ada di dunia masing-masing. Itu yang kedua. Sudahlah panas, bukunya tersedia atau tidak? Ada buku-buku yang mana? Buku-buku tahun jebot? Sebagian sekolah mungkin ada yang memperbaruinya, namun banyak sekolah yang tidak memperbaharui itu. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, buku itu terus berkembang, ilmu itu terus berkembang, ilmu baru akan bermunculan terus. Dan untuk hari ini, perpustakaan tidak hanya buku. Sesuai dengan perkembangan zaman, sudah seharusnya ada e-book, jurnal, artikel, ada layanan-layanan tabs, laptop, di mana-mana, komputer e-layers, sehingga mereka bisa hunting. Pembelajaran virtual, sehingga sebelum masuk kelas berikutnya, mereka bisa mencari tugas terlebih dahulu, memahami dahulu, membaca dahulu. Ini yang menjadi PR buat kita kalau buku ada tahun yang jebot. Kadang-kadang berdebu karena tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya. Kalau tidak khusus, kadang-kadang antara ada dan tiada tugasnya, diambil dari mana, sekolah tidak mempunyai anggaran, sehingga akhirnya guru yang diberikan tugas ini. Guru sampai mana dia bisa? Karena dia mesti mengajar, dia mesti memperhatikan hal lain. Apalagi siswa. Siswa mana mungkin bisa, mereka juga akan belajar. Ini merupakan hal yang dilematis, sehingga persoalan yang tadi barangnya ada, tapi khususnya yang menjadi hilang. Layanan yang diberikan, tapi hanya dalam bentuk fisik doang. Fisik saja belum terpenuhi, apalagi batinnya. Sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan jadi nomor sekian. Lagi-lagi tidak bisa disalahkan karena anak-anak sekarang daya bacanya sangat rendah. Apalagi anak-anak milenial. Anak-anak yang masuk dalam kategori Zilleration. Mereka tidak membaca buku lagi, mereka bermain di tab, di laptop, di handphone. Disediakan tidak oleh sekolah. Kalau disediakan, biaya dari mana? Bapak dan teman-teman yang berbahagia, perpustakaan ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai fungsi pendidikan. Artinya, memberikan kesempatan pada siswa, kepada peserta didik, kepada mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, mempelajari kembali semua materi-materi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang telah diberikan oleh guru, oleh dosen, sehingga bisa melengkapi tugasnya
mencari tugasnya, menyelesaikan semua tugas yang diberikan peserta didik yang rajin akan selalu mencari dan mendalami apa yang mereka mau sesuai dengan yang diajarkan guru dan dosen di kelas tadi. Kemudian mereka berpindah ke perpustakaan untuk menyelesaikan semuanya. Namun, dengan kondisi yang seperti tadi, apakah mungkin fungsi pendidikan itu terjadi? Yang baru masuk saja panas, berdebu. Kadang-kadang apa yang dicari juga tidak ditemukan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi merupakan tempat mencari informasi yang berkenaan dengan pemenuhan rasa ingin tahu. Berarti kalau ingin tahu seluruh dunia apapun yang mereka ingin tahu, berarti yang diperlukan sekarang adalah perangkat komputer lengkap diikuti dengan wifi yang kuat sehingga mereka bisa mencari apapun yang mereka mau dalam konteks pendidikan, bukan konteks yang lain. Fungsi kedua ini apakah terjawab atau masih bermasalah juga? Kemudian yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Ini yang sangat amat luar biasa menjadi persoalan. Rekreasi bukan berarti mereka jalan-jalan di perpustakaan, tetapi mereka bisa melalang buana pikiran mata melalui tools yang ada di laptop dan di komputer. Begitu cepat mereka bisa melihat universitas terkenal di luar negeri, perguruan-perguruan tinggi hebat di luar negeri, e-learning atau jurnal atau artikel, bagaimanakah dan satu kota satu negara di kita. Pertanyaannya adalah, ada laptop, ada komputer, tidak di perpustakaan. Kalau ada perangkatnya, oke, tidak. Yang kedua, pertanyaannya, berapa banyak? Apakah memungkinkan untuk semua siswa? Paling tidak sebagian besar siswa, sebagian besar peserta didik mendapatkan layanan ini. Jangankan di sekolah, di perguruan tinggi juga belum tentu. Kemudian apakah kalau toh ada laptop komputer yang disediakan, apakah diikuti dengan pemenuhan wifi? Internet sebagai alat untuk menyambung sambungan sampai dunia manapun yang mereka inginkan, karena tanpa wifi rekreasi tidak akan pernah terjadi atau terpenuhi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut kepada fungsi penelitian. Menggunakan perpustakaan sebagai jawaban terhadap apa yang ingin diketahui terhadap berbagai pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang ada di dalam otak atau pikiran mereka, peserta didik kadang-kadang lahir sebagai orang-orang yang hebat. Rasa ingin tahu yang tinggi tanpa harus bertanya ke guru, atau justru sudah bertanya ke guru, kadang-kadang jawabannya itu tidak memuaskan. Karena ingat, tidak semua guru kita yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan kekinian. Sementara peserta didik ada di tengah-tengah wadah itu. Hasrat keingin tahuan mereka akhirnya kemana? Mereka butuh tempat untuk mencari pemenuhan hasrat tadi, hasrat penelitian. Jadi kalau itu tidak tersedia, maka tersumbatlah hasrat itu. Maka harusnya anak-anak bisa berkembang, bisa dikembangkan, bisa menjadi baik, lebih baik. Akhirnya terhenti sampai di sana. Oke lah, mereka yang di rumah mempunyai kapasitas ekonomi orang tuanya yang bagus. Kalau yang tidak, mereka mengharapkan itu semua di sekolah. Di rumah wifi
di rumah wifi jangankan ada, buku saja kadang-kadang tidak kebeli. Dengan di sekolah lah kemampuan anak-anak dari ekonomi yang menengah ke bawah, tapi mereka lahir sebagai anak-anak yang cerdas dengan kemampuan-kemampuan yang hebat, itu harusnya terkalkulasi dengan baik sehingga mereka bisa memenuhi hasrat yang tadi di sekolah, sehingga kemampuan mereka bisa berkembang sama halnya atau sama layaknya dengan mereka orang-orang yang orang tuanya mempunyai ekonomi menengah ke atas. Namun sayang, fungsi keempat juga bermasalah. Lagi-lagi kita bandingkan, jangankan untuk sekolah, untuk perguruan tinggi saja kadang-kadang belum terpenuhi seperti syarat dan fungsi yang kita jelaskan tadi. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, kita lanjut kepada layanan berikutnya, yaitu layanan laboratorium. Ya, sama. Laboratorium adalah sarana penunjang pembelajaran baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan oleh guru, oleh dosen, oleh siswa untuk pelaksanaan praktikum namanya, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, percobaan, pengembangan, atau bahan-bahan pembakuan. Banyak. Setiap sekolah, setiap perguruan tinggi harus mempunyai laboratorium sebagai sebuah layanan khusus. Sekolah atau perguruan tinggi seharusnya mempunyai layanan-layanan laboratorium yang mumpuni, karena ini adalah prospek yang dimanfaatkan untuk proses pembelajaran, yang mendukung proses pembelajaran. Karena apa? Teori yang didapatkan di kelas diuji cobanya di laboratorium. Kalau peralatannya tidak ada, tidak lengkap, kira-kira percobaannya itu bisa dilakukan atau tidak? Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kepala kita dengan teori-teori tadi terjawabkah? Kadang-kadang kita harus menarik nafas, tapi so what? Begitu banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh sekolah. Tidak hanya sekolah, karena ini berdampak atau berkaitan secara langsung dengan pemerintah. Ini harusnya menjadi perhatian bagaimana pada akhirnya layanan khusus ini benar-benar disediakan secara khusus sehingga bisa memainkan fungsi-fungsinya sebagaimana agar sesuai dengan apa yang seharusnya.